Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selama ini layanan air bersih di Jakarta dikelolakan pada dua perusahaan swasta yaitu Aetra dan Palija. Status dua perusahaan swasta ini sebagai mitra dari PAM Jaya. Perjanjian kerjasama dengan dua mitra ini diteken pada 6 Juni 1997 dan berlaku hingga 25 tahun. Per 1 Februari 2023 nanti, masa kerjanya dengan Aetra dan Palija berakhir. Dan saat itu juga, pengelolaan air Jakarta akan kembali penuh ke PAM Jaya. 25 tahun jelas bukanlah waktu yang singkat. Bersamaan dengan tamatnya konsesi pengelolaan air oleh Aetra dan Palija, dinilai banyak pihak membawa sederet kerugian bagi daerah. Lembaga Indonesia Water Institute menilai selama 25 tahun PAM Jaya selalu babak belur. Kerjasama PAM Jaya dengan dua mitra swastanya cenderung condong sebelah. Alhasil, PAM Jaya terus merugi. Jujur aja memang dirugikan. Ya, kenapa? Aset milik mereka ya diserahkan kepada pihak mitra swasta. Tapi yang terjadi adalah ya mereka justru malah menumpuk mengakumulasi shortfall. Ya, publik juga dirugikan. Kenapa? Karena ekspektasi publik dengan adanya dua mitra swasta ini ya, airnya jadi lebih bersih, bisa diminum, ya cakupan layanannya lebih prima seperti di luar negeri, tidak tercapai yang banyak adalah keluhan. Yang dirugikan adalah publik dan Pemprov DKI Jakarta. Yang diuntungkan ya jelas pasti mitra swasta. Kenapa? Ya sekali lagi karena memang kontraknya memang sudah by accident, by kecelakaan dibikin ya tidak seimbang. Target-target di atas kertas yang seharusnya kelar dicapai di akhir masa kerjasama, nyatanya juga meleset. Tingkat ketersambungan layanan tak kunjung naik, sementara tingkat kebocoran pipa juga masih tinggi. April 2022, kurang 1 tahun lagi, ya cakupan layanannya kan masih jauh. Setengahnya aja dari target juga belum tercapai. Dari pelanggan yang ada, katakan sekarang ini 889.000 pelanggan itu ya masih banyak ya mungkin di atas 100.000 sekarang yang tidak mendapatkan air secara normal. Ya, lalu tingkat kebocoran air. Ya, bahwa tingkat kehilangan air ditargetkan mereka sepakati di akhir kontrak itulah 30,2% kalau saya tidak salah. Ya, di bawah target nasional yaitu 33%. Hari ini kan tingkat kehilangan air mereka kan 46%. Tidak cuma itu, fakta yang paling kontroversial adalah kerugian akibat shortfall atau utang di masa depan sebesar 18 triliun rupiah. Jumlah utang ini muncul lantaran biaya imbalan yang ditetapkan oleh mitra lebih tinggi dibanding tarif air yang dikenakan pada pelanggan. Kondisi ini diperparah dengan ketentuan perjanjian, biaya imbalan naik 8% setiap tahun. Sementara tarif air rata-rata sejak tahun 2017 hingga saat ini angkanya tidak beranjak dari Rp7.500. Memang ini ironi sekali, ya. Nah, dan kontrak itu memang tidak seimbang dari awal. Makanya ketika saya di Badan Regulator, kita kemudian minta perbaiki sehingga akhirnya IRR sudah bisa turun ke 15,8% walaupun masih tinggi. Harusnya ya 12% atau ya paling tinggi ya 12,8%, tetapi ya somehow ya itu tergantung bagaimana PAM Jaya memperjuangkan ya haknya kepada dua mitra swasta tadi. Artinya apa? Ya kita bersiap-siap sekarang ini dalam 1 tahun ini adalah transfer pengelolaan air dari dua mitra swasta ke PAM Jaya. Nah, pertanyaannya seberapa siap PAM Jaya? Kenapa? Karena memang ada beberapa PR yang harus dijadikan catatan. Kalau saya berikan pertama shortfall harus selesaikan, jangan sampai tadi ya walaupun katakan shortfall sisa nanti katakan 1 triliun tetap itu liability, beban ya ke PAM Jaya nanti. Kedua apa? NRW kehilangan air yang sekarang masih 46% itu luar biasa. Disinilah anehnya. Memanfaatkan air dari sumber alam sendiri, namun malah harus membayar biaya imbalan lebih mahal ke operator, sementara tarif air ke konsumen justru lebih rendah. Kalau sudah begini, siap-siap saja pendapatan usaha PAM Jaya akan terus digerogoti biaya usaha yang lebih besar. Bukannya untung, justru kemungkinan buntung yang terus mengintai.
Potensi kerugian ini sebenarnya sudah terendus sejak lama. Itu sebabnya di tahun 2013 muncul gugatan dari 11 elemen masyarakat menolak swastanisasi air di Jakarta. Dan 8 Februari 2015 silam, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tersebut. Dengan begitu, Undang-Undang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku lagi dan kembali ke peraturan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Sayangnya, meskipun putusan ingkrah tahun 2017, namun Pamjaya tak segera memutus kontrak dengan dua mitranya. Pengacara publik LBH Jakarta menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak serius mengakhiri kontrak kerjasama. Pasca itu, Pemprov DKI Jakarta sempat diduga punya komitmen awal-awal ya, komitmen untuk menghentikan swastanisasi air di DKI Jakarta. Tapi nampaknya komitmen dan cita-cita itu hanya isapan jempol belaka. Di tahun 2020, tiba-tiba saja ada keputusan Gubernur nomor 891 tahun 2020 tentang adendum perjanjian kerjasama antara PDAM sebagai BUMD yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta dengan AETRA. Dugaannya apa yang ada di dalam adendum? Patut diduga, dugaannya adalah perpanjangan perjanjian kerjasama, gitu, atau memperpanjang proses swastanisasi air di DKI Jakarta. Persoalan air Jakarta sudah lama menjadi polemik. Swastanisasi terus disoal, lantaran tarif air yang ditagihkan ke pelanggan tidak berbanding lurus dengan pelayanan. Selain itu, biaya imbalan untuk mitra swasta juga lebih tinggi ketimbang tarif air yang ditagihkan ke masyarakat. Itu sama artinya selama ini pendapatan Pamjaya tekor untuk mensubsidi dua mitra swastanya. Namun, alih-alih segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, Pamjaya justru menunggu hingga 7 tahun berakhirnya masa kontrak di awal tahun 2023. Alhasil, selama puluhan tahun DKI Jakarta menempati posisi pertama kota dengan tarif air termahal se-Asia Tenggara. Lalu kemudian setelah dilaksanakan adendum, ditentukanlah maksimal harga air itu 6.300 per meter kubik, gitu. Lalu kemudian apakah yang diterima swasta maksimal 6.300 per meter kubik? Tidak. Mereka tetap menerima 7.900 sampai 8.900 per meter kubik. Lalu defisit biaya sekitar 1.500 sampai 2.500 itu siapa yang bayar? Negara melalui APBD. Itu yang disebut kemudian sebagai shortfall atau biaya defisit. Miris, kota metropolitan sebesar Jakarta yang selama ini juga barometer wajah negeri ini tidak mampu mengelola dan menyediakan air bersih untuk warganya sendiri. Di usianya yang ke-495 tahun, hampir setengah abad Provinsi DKI Jakarta belum mandiri mengurus air bersih.